Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan yang ke-6 tentang strategi lokasi. Pentingnya lokasi yang strategis. Ya, jadi lokasi itu sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Biaya transportasi saja dapat mencapai 25% dari harga jual produk, tergantung dari jenis produk dan jasa yang diberikan. Berarti seperempat total pendapatan perusahaan mungkin hanya untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi lokasi antara lain pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Ya. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi. Yang pertama, tidak pindah tapi memperluas fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Tuh. Nah, ketika perusahaan dia beroperasi, tentu dia harus memilih lokasi yang strategis, baik dalam perusahaan barang atau jasa ya. Nah, ketika dalam produk, ketika perusahaan itu bergerak dalam perusahaan manufaktur, di mana perusahaan itu dia mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, dia harus memilih lokasi yang baik. Misalnya harus dekat dengan pemasok. Kemudian harus kalau perusahaan yang besar, contohnya seperti Semen Padang atau Indah Kiat, nah dia lebih memilih untuk yang dekat dengan bahan bakunya gitu ya. Nah, apalagi kalau semen tentu bahan bakunya itu ada pasir yang putih itu. Nah, begitu juga dengan contoh yang dekat di Riau ada Indah Kiat. Nah, dia agak jauh dari pemukiman penduduk karena dia ingin melestarikan bahan bakunya di sana ya. Kalau mau kan bikin pabrik kertas ya. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi secara umum perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal berikut. Contohnya produktivitas tenaga kerja, risiko nilai mata uang, biaya-biaya, risiko politik, nilai dan budaya, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, atau kedekatan dengan pesaing, clustering. Nah, jadi contoh seperti risiko nilai mata uang. Nah, banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri dia lebih memilih membangun atau membuat pabrik di negara-negara yang berkembang ya, karena ongkos tenaga kerjanya lebih murah ya. Biaya-biaya, kemudian kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier. Nah, tadi sudah saya bilang ada kedekatan dengan bahan baku atau suppliernya. Kemudian kedekatan dengan pesaing, ada juga perusahaan itu dia ingin dekat dengan pesaing untuk menyaingi gitu. Ya. Contohnya seperti kayak kalau kita pergi ke luar Sumatera Barat ada Alfamart, ada Indomaret, dia bersebelah-sebelahan. Contoh kalau kita mau pergi ke yang kecil-kecil aja ya, contoh kita mau mencari obat nih ke apotek. Nah, coba lihat dia terandam itu, nah dia menjadi kenapa kok harus di situ supaya dekat dengan pesaing ya. Nah, karena dia ingin pasar itu kalau orang mau beli obat maka orang ingatnya oh dekat terandam itu banyak apotek ya, jadi banyak faktor-faktornya. Ini sudah dijelaskan produktivitas tenaga kerja saat memutuskan lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah. Walaupun demikian tingkat upah bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan dalam milih lokasi. Tingkat pendidikan yang rendah, kebiasaan yang buruk, kerja yang tidak terlatih, dan begitu juga dengan pekerja yang tidak konsisten dalam bekerja tentu tidak akan memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Nah, kalau di negara maju, negara-negara berkembang inilah yang menjadi pusat untuk manufakturnya ya, karena pendidikannya juga cukup bagus, kemudian dia tidak kalau misalnya dia bikin pabrik di Afrika, nah mungkin tingkat pendidikannya kan masih rendah ya. Nah, rata-rata dan tidak semuanya seperti itu ya. Nah, risiko nilai mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar uang yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penguatan yang telah dilakukan.
Biaya lokasi, kemudian ada biaya-biaya, contohnya pajak internasionalnya. Nah, biaya cukai yang berlaku mungkin akan mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam memilih pabrik. Biaya tidak nyata, contoh biaya kualitas pendidikan, fasilitas, risiko nilai politik, nilai dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian dan lokal terhadap pemilikan swasta dan intelektual. Penetapan zona polusi serta stabilitas ketenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Nah, kemudian juga kedekatan dengan pasar. Bagi perusahaan manufaktur, berdekatan dengan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan biaya pengiriman barang yang mahal dan juga sulit produk kirimannya barang atau produknya mudah pecah. Kedekatan dengan pemasok, kemudian kedekatan dengan pesaing itu bisa menjadi pertimbangan. Metode evaluasi alternatif lokasi, metode pemerikatan faktor. Metode ini diterapkan untuk memilih lokasi atau memilih negara untuk perusahaan global. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Dia membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut faktor kunci sukses, critical success factor, ya. Buat pembuatan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama, yang besar kecilnya tergantung pada signifikansinya bagi perusahaan. Jadi kita yang menentukan signifikannya, berartinya atau tidak faktor tersebut. 3. Buat skala penilaian untuk tiap faktor, contoh 1-10 boleh skalanya 1-10 atau 1-100. Menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan, beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah 3. Analisis setiap faktor dengan mengalihkan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlah hasilnya. Berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6. Ini contohnya ya, ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisis beberapa alternatif negara yang dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri. Nah, tadi ini kan faktor-faktornya tadi. Ada teknologi, tingkat pendidikan, aspek politik. Nah, ya. Ini dikasih bobot nih tergantung dari soalnya nih. Nah, negara A, anggaplah nilainya 1-10, ada juga ranknya 1-100 tergantung ya. Di negara A teknologinya tinggi gitu kan. Kalau kemudian di negara B cukup, kemudian C sedang ya. Tingkat pendidikan bobotnya dianggaplah untuk keperluan membuat produk ini 0,2. Negara A 7, negara B 8, negara C 7. Nah, jadi ini soalnya. Nah, kemudian berarti nilainya, skornya berarti dikali 0,15 kali 8 dapat 1,2 ya. Kemudian 0,15 negara B kali 7, kemudian dijumlahkan di bawah, kemudian menjadi 7,2, 7,15 dan 7,35. Maka negara C yang menjadi baik untuk perusahaan memproduksi atau buka cabang di sana ya, jika dipilih. Nah, nilai maksimal adalah 7,35 itu negara C, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembukaan cabang di luar negeri. Nah, gitu juga ketika perusahaan ingin membuka cabang di luar negeri, nah itu dipilih dulu mana yang bagus negaranya ya. Jadi kajiannya tidak manajemen operasi untuk multinational company ya, untuk perusahaan berskala internasional. Oke. Analisis pulang pokok atau break-even point analisisnya merupakan sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis alternatif lokasi. Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Adapun langkah dalam melakukan analisis pulang pokok adalah: pertama, tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi, baik berupa biaya tetap maupun variabel. Buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan gambar 2 dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan.
Oke. Oke, ini contoh soalnya. Oke, contoh cara sistematis. Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Harga jual 120.000, jumlah produksi paling ekonomis sama dengan 2.000 unit per tahun. Nah, ini lokasi, kemudian biaya tetap, kemudian ini biaya variabel. Ya, jadi total biaya, total cost sama dengan fix tambah V kali X. Oke. Oke, harga jualnya 120.000, jumlah produksi paling ekonomis itu ditetapkan 2.000 gitu. Contoh lokasi X, biaya tetapnya 30 juta, Y biaya tetapnya 60 juta, Z biaya tetapnya 110 juta. Biaya variabel per unit untuk X 75.000, untuk Y 45.000, untuk Z 25.000. Oke. Oke, kemudian biaya totalnya berarti total cost fix tambah VX 30 juta ditambah 75.000 kali 2.000 sama dengan 180 ya. Ini dikalikan 60 juta ditambah 45.000 dikali 2.000 untuk unitnya. Ini 150.000, kemudian 25.000 dikali 2.000 460.000. Nah, yang mana biaya total tentu kita cari yang paling murah. Mana yang paling murah? Jadi dengan jumlah lokasi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil. Ya, direkomendasikan untuk dipilih. Maka yang dipilih untuk membuka cabang pabrik baru adalah untuk yang Y. Oke, next. Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang tadi pakai break even analysis tadi ya, yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi, pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Langkah menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Ya, tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. Kemudian yang kedua, buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin, tempatkan lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. 4. Tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus ya, sigma D I X QI dibagi sigma QI koordinat Y, sigma D I Y dikali QI dibagi sigma QI, di mana DIX koordinat X lokasi I, DIY koordinat Y lokasi I, QI jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Oke, ini namanya tadi apa nama analisisnya tadi? Oke, masih breakpoint break even analysis. Oke. Tapi yang pakai metode grafik ya. Pakai metode grafik. Oke. Contoh perusahaan retail mempunyai 4 toko akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Oke. Toko D koordinat 30
titik 2 120 90 titik 2 110 F 130 ya, titik koma 130 G 60 titik koma 40. Jumlah barang yang dikirim per periode 2000 1000 1000 2000. Nah, koordinat X contoh koordinat X 30 kali 2000, kemudian 90 kali 1000. Ini koordinat X. Berarti yang di sini aja dulu ya. Sorry ya. 30 ini 30, kemudian 90, berarti ini koordinat X nih. Berarti dikalikan dengan jumlah barang yang dikirim per periode. Dikalikan 30 kali 2000, 90 kali 1000, 130 kali 1000, kemudian 60 kali 2000. Dibagi dengan jumlah barangnya, berarti 2000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 2000, jadi koordinat X-nya 66,7. Nah, koordinat Y, berarti yang Y di sini dikalikan, kemudian dibagi jumlah barang. Maka akan dapat grafiknya seperti ini. Berarti di sini, nah ini pusat gravitasinya tadi dapat koordinatnya X 66,7, Y 93,3. X di sini, berarti anggap di sini 66,7, Y 93,3. Maka di sini adalah pusat gravitasi ya. Kemudian jadi pertanyaan, yang dipilih yang mana? Yang dipilih berdasarkan nih, pilih lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan gitu. Oke, memilihnya maksudnya yang dipilih itu mana keterangannya nih? Tempatkan lokasi yang dimiliki perusahaan suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Tentukan koordinat. Ini sudah kita kerjakan. Yang dipilih itu berarti yang paling dekat ya. Berarti yang paling dekat dengan titik dengan jarak. Oke. Yang paling dekat dengan titik gravitasi, dengan pusat gravitasi ini. Berarti bukan yang mana yang paling dekat dengan, berarti skor yang bagus itu di sini gitu. Nah, yang paling dekat berarti yang E ya. Lupa tadi mana keterangannya nih. Iya, ini untuk break even analysis gitu. Merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik. Nah, untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah gitu. Jadi dengan metode grafis ini yang dipilih adalah yang paling dekat dengan pusat gravitasinya ya. Jadi demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kita udah ada 3 soal nih, pakai critical success factor, kemudian pakai metode biaya total, pilih yang rendah. Kalau metode critical success factor, ketika mau membuat cabang atau membuka cabang ke luar negeri, maka kita harus melihat bobotnya. Kemudian yang kedua, cara memperhitungkan break even analysisnya dengan cara mencari biaya yang paling rendah, maka itu yang dipilih. Kemudian yang ketiga, dengan metode grafik ya. Mana yang paling dekat dengan pusat gravitasinya, maka itu yang terbaik. Berarti di sini yang E yang terbaik ya. Ini yang terbaik. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.